Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hendra Andra. Kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan tentang Perang Dingin. Di video sebelumnya ada akhir Perang Dingin. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan materi yang di video sebelumnya, bahwa akhir Perang Dingin sudah diakhiri dengan bubarnya Uni Soviet. Tapi kita berlanjut kepada materi berikutnya, yaitu dampak Perang Dingin. Dampak Perang Dingin ini sangat terasa sekali oleh berbagai negara. Pertama, ada dampak bidang politik secara global pada negara-negara lain. Yang kedua, dampak Perang Dingin dalam ekonomi global. Kesulitan ekonomi di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang, bekas jajahan atau bekas dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga, ada dampak Perang Dingin, yaitu bagi bangsa Indonesia dari Perang Dingin. Oke, para pelajar semua, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Hendra Andra. Klik loncengnya juga. Oke, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan atau membahas tentang dampak Perang Dingin di bidang politik global. Kita lihat saja dampak Perang Dingin dalam bidang politik global. Kita lihat Amerika Serikat. Dari dampak Perang Dingin global, Amerika Serikat menjadikan negara berkembang sebagai negara demokrasi. Ditambah dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet juga menjalankan politik pecah belah di berbagai negara konflik dan melancarkan atau untuk melancarkan kepentingannya. Uni Soviet merencanakan pembangunan negara-negara komunis dengan rencana 5 tahunan. Pembangunan tembok Berlin untuk mempertegas pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur sebagai negara demokrasi dan Jerman Timur sebagai negara komunis. Nah, ini pengaruhnya sangat luar biasa di bidang politik. Munculnya pengaruh dari ideologi. Ada ideologi yang disampaikan atau disampaikan oleh Amerika Serikat yaitu liberalisme. Kalau Uni Soviet yaitu komunisme. Ini menjadi dampak yang sangat luar biasa kepada negara-negara berkembang. Sehingga terjadilah pemisahan-pemisahan dalam satu negara seperti Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Utara menganut paham dengan ideologinya komunis, berarti itu dikuasai atau kerjasama dengan Uni Soviet. Korea Selatan menganut paham liberalisme, itu paham yang ideologi dari Amerika Serikat. Jerman Barat dan Jerman Timur juga dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Jerman Timur dikuasai oleh negara komunis atau Uni Soviet. Nah, ini menjadi dampak yang sangat luar biasa di bidang politik global, bahkan menyebar kepada negara-negara lainnya. Oke, para pelajar semua, kita lanjutkan materinya. Dampak Perang Dingin dalam bidang ekonomi global. Bidang ekonomi global artinya dari Perang Dingin ini muncullah negara adikuasa atau adidaya. Siapa yang menjadi negara adidaya? Itu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kenapa? Karena mereka mengklaim bahwa pemenang Perang Dunia Kedua tahun 1945, mereka mengklaim dan memenangkan Perang Dunia Kedua. Pada saat itu perangnya terjadi antara Amerika Serikat, Uni Soviet sebagai blok kerjasama untuk melawan Jerman dengan para sekutunya dan berhasil menggulingkan Jerman. Dari bidang ekonominya, ini ada hambatan hubungan kerjasama ekonomi antara Eropa Barat dengan Eropa Timur. Ini dampaknya karena muncul negara adidaya atau superpower, negara adikuasa, saling memperebutkan pengaruh dari negara-negara, terutama negara-negara yang
berkembang hingga adanya terjadi perang proksi, perang yang memanfaatkan negara dunia ketiga. Bidang ekonomi akhirnya Amerika Serikat memberikan bantuan, Uni Soviet memberikan bantuan, hingga saling berebut pengaruh. Nah, yang kedua, perekonomian dunia dikuasai oleh para pemegang modal, itu investor, liberalis kapitalisme. Nah, ini dari bidang ekonomi. Nah, investasi menginvestasikan modal ke negara-negara berkembang dengan tujuan untuk menerima paham dari negara yang memberikan modal, komunis maupun liberalis. Nah, perekonomian dunia dikuasai oleh pemegang modal besar atau investor, sama di sini ya. Nah, negara-negara Eropa khawatir jika wilayahnya akan dijadikan sasaran adu kekuatan dua blok. Nah, ini bidang ekonomi ini sangat berpengaruh pada global, negara-negara berkembang khususnya. Ketika dikasih modal itu harus menganut paham atau mengikuti politik negara adidaya. Nah, para pelajar semua, para sahabat semua, perang dingin ini sangat luas dampaknya bagi negara-negara berkembang, khususnya terutama negara Indonesia. Para pelajar semua, sebelum diakhiri, nanti kita lanjutkan di video berikutnya, yaitu dampak perang dingin untuk Indonesia. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga klik loncengnya. Mudah-mudahan mendapatkan video terbaru dari pembelajaran sejarah kelas 12 peminatan di Andra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.